Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kali ini kita mau berbicara tentang bagaimana tips mengurangi kecemasan. Ya, ini salah satu tips yang paling dianggap mempunyai kemampuan untuk mengurangi cemas, tapi agak sulit dilakukan. Nah, kenapa demikian? Simak sampai akhir video ini supaya mendapatkan utuh ya bagaimana tipsnya sendiri. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya banyak di antara kita itu yang mengalami gangguan kecemasan itu tidak terlalu memahami mengapa kita bisa cemas. Ya, jadi dikaitkan dengan situasi kehidupan kita yang seringkali bolak-balik merasakan adanya ketidakstabilan, kecemasan, kekhawatiran. Sebenarnya banyak di antara kita itu tidak menyadari bahwa yang menyebabkan hal tersebut adalah diri kita sendiri. Dan dari sekian banyak problem yang berkaitan dengan kecemasan, basic problemsnya itu adalah di kepribadian dan perilaku orang tersebut. Apa nih perilaku yang dominan, yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana dia bisa mengatasi kondisinya, ya, bagaimana dia bisa melihat secara umum terhadap kegiatannya sehari-hari. Nah, apa hubungannya? Ternyata dari sekian banyak pasien yang pernah saya tangani, salah satu yang penting yang harus diperhatikan adalah seringkali orang cemas itu suka terburu-buru. Ya, jadi pasien yang mengalami gangguan kecemasan itu seringkali terburu-buru. Mereka suka sekali ya mencoba sesuatu hal yang mungkin baru gitu ya. Mereka orangnya biasanya kan persisten, konsisten ya, sangat fokus ya. Kadang-kadang ada beberapa orang tuh demikian karena kebanyakan dari kita tuh kecemasan tuh bukannya orang malas-malesan ya, malah kepengennya banyak, kepengen kerja, kepengen ini, kepengen itu gitu ya. Dan tentunya karena kepengennya banyak ya mau nggak mau ya kita mesti mengerjakannya segera, cepet-cepet gitu. Dan itu jadi karakter. Ya nggak heran kalau misalnya kita bicara tentang kecemasan itu, orang kemudian merupakan sesuatu yang jadi kayak contoh ya buat dirinya sendiri, bahwa oh ternyata aku ini begini gitu kalau kita lihat gitu. Orangnya terburu-buru, orangnya itu pengennya segala cepet, pengen semua serba teratur. Bentuk-bentuk kondisi seperti ini, kepribadian inilah yang akhirnya akan membuat masalah gitu ketika terjadinya awal kecemasan yang dipicu oleh sesuatu yang signifikan besar. Misalnya adanya masalah kehidupan, masalah pekerjaan, lingkungan, orang tua, pasangan, anak, dan segala macam yang bisa menimbulkan stres buat kita. Jadi kalau dipikir-pikir, kita itu memang harus selalu waspada. Makanya saya selalu mengajak teman-teman untuk belajar tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Sadar nih kalau ada sesuatu yang mengancam atau mengatasi cepat segera dengan kondisi yang tidak adaptif atau mengancam kita. Contoh kalau kita punya stres ataupun kita mengalami tekanan gitu ya. Nah, kita tuh harus sadar dulu tuh, benar-benar apakah kondisi stres kita ini sesuatu yang sifatnya itu bisa kita atasi segera, atau kita tahu bahwa ini akan panjang ya, ini butuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mengatasinya. Nah, kalau dia butuh bertahun-tahun atau berbulan-bulan untuk mengatasinya, kita harus sadar untuk menyiapkan diri kita. Kalau kita bicara tentang lari misalnya, analoginya tuh, kita kalau misalnya larinya jauh gitu ya, ya mesti belajar untuk mengurangi ya kondisi-kondisi yang bisa ngeganggu di dalam konteks ketahanan. Supaya apa? Supaya bisa lari panjang. Kalau enggak, nanti dalam waktu 1 kilometer aja udah ngos-ngosan dan akhirnya berhenti. Ya, kalau kita menghadapi situasi kita nggak tahu bahwa
track atau perjalanan ini bakal panjang atau tidak, maka kita akan cenderungnya mau cepet-cepet. Ternyata cepet-cepet malah kita nggak mencapai, bahkan nggak nyampe sepersepuluhnya lah gitu dari perjalanan kita kalau kita lakukan suatu lari maraton, kita analogikan seperti itu. Jadi itulah yang mengapa saya selalu bilang bahwa kita mesti sadar gitu ya, kita mesti ngerti gitu bahwa situasi ini yang kita hadapi ini akan seperti itu. Dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Orang yang terburu-buru kadang-kadang itu tidak melihat segala sesuatu itu apa adanya. Seperti kayak sekelebatan gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus. Bayangkan ya kalau kita lihat dari berbagai macam buku yang kita pernah baca, kebijaksanaan itu timbulnya dari melihat secara seksama. Ya, jadi kalau teman-teman bisa melihat seksama, maka teman-teman akan mendapatkan kebijaksanaan. Ya, agak berbeda memang pendekatan kita dalam hal ini, bagaimana kita bisa memperhatikan tubuh kita dengan baik. Itulah mengapa perlu meditasi, perlu belajar relaksasi, perlu berada pada sisi solitude gitu. Kita mampu tenang, stabil, nyaman ya, enak gitu ya, dan akhirnya kita bisa masuk ke tidur yang baik kalau misalnya teman-teman yang cemas punya masalah gangguan tidur. Atau kita bisa berada pada kondisi yang rileks, walaupun kita dalam keadaan yang nggak terlalu bagus. Maka daripada itu seringkali saya mencoba gitu ya untuk membantu diri saya sendiri untuk selalu berada dalam kondisi yang stabil, yang tenang, yang happy gitu ya, dalam artian dalam tanda kutip kan kita nggak selalu happy. Kadang-kadang kita perlu cuma tenang saja, tidak perlu happy. Yang penting kita berada pada kondisi yang stabil itu. Ketika ada perasaan nggak enak, saya sadari itu. Apakah ini karena kelelahan? Apakah karena ada faktor lain yang mungkin menjadi salah satu utamanya gitu ya. Jadi cara pikir kita, cara kita beradaptasi, semoga mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang kita tahu bahwa ini sebenarnya faktornya di mana. Sehingga awareness memudahkan kita untuk mengatasi masalah. Kalau ada nih masalah di depan mata, 1, 2, 3, itu kita bisa atasi segera dan tidak terburu-buru. Ya, saya sering kali ngomong begini kalau di praktek. Sayangnya pasien kadang-kadang nggak terlalu fokus ya. Jadi mungkin teman-teman yang jadi pasien saya bisa mengulang video ini supaya teman-teman itu bisa membantu diri teman-teman jadi jauh lebih baik. Ya, mudah-mudahan ikhlas, sabar, sadar benar-benar dijewantakan, dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi dengan cara tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa. Hidup sederhana, jangan terlalu banyak pilihan, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Semoga teman-teman selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.